NIM 220118061. Saya Serliani Salebu, NIM 220118109. Saya Pitot Masaputra, NIM 220118071. Saya MPP Lesituru, NIM 220118062. Sini saya akan menjelaskan sifat-sifat trapesium. Yang pertama, trapesium siku-siku memiliki sepasang sisi yang sejajar, yaitu sisi A, B dengan sisi C, D. Yang kedua, mempunyai sepasang sudut siku-siku, yaitu sudut A dan sudut D. Yang kedua yaitu sifat trapesium sama kaki. Yang pertama, memiliki sisi yang sama panjang, yaitu sisi AD dan sisi BC. Yang kedua, memiliki sepasang sisi sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi CD. Yang ketiga, mempunyai dua pasang sudut yang sama besar, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Yang keempat, memiliki dua buah diagonal, yaitu diagonal A ke C dan diagonal B ke D, dan memiliki satu buah simetri lipat. Nah, seperti ini di tengah. Yang berikut kita akan membahas contoh soal bagaimana mencari keliling trapesium. Di sini ada trapesium, yaitu sisi A 15 cm, sisi B 11 cm, sisi C 12 cm, dan sisi D 10 cm. Yang pertama, kita ketahui sudut A 15 cm, sudut B 11 cm, sudut C 12, dan sudut D 10 cm. Rumus mencari keliling yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah dengan sisi C ditambah dengan sisi D, sehingga menghasilkan 48 cm. Jadi keliling trapesium adalah 48 cm. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat trapesium sembarang. 1. Dua diagonalnya masing-masing panjangnya berbeda. Besar masing-masing sudutnya tidak sama, atau keempat sudut besarnya berbeda. Yang ketiga, panjang sisi yang sejajar tidak sama. Keempat sudut besarnya berbeda. Yang ketiga, panjang sisi yang sejajar tidak sama. Memiliki 4 titik sudut yang besarnya bervariasi. Setidaknya memiliki minimal satu sudut tumpul. Contohnya sudut C. Yang ketiga, jumlah seluruh sudutnya 360 derajat. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D sama dengan 360 derajat. Yang kedua, jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi terdiri dari dua pasang sisi yang sama dan sejajar dan memiliki dua pasang sudut yang sama, sepasang sudut lancip dan sepasang sudut tumpul. Sifat jajar genjang. Yang pertama, tidak memiliki sumbu simetri atau seimbang, dan kedua, sisi jajar genjang yang saling berhadapan adalah sejajar dan sama panjang, yaitu AB sama dengan DB dan AD sama dengan BC. Sudut yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan memiliki besar yang sama. Sudut A sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut D. Yang keempat, dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Yang kelima, diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua sama besar, AC dan BD. AC dan
BD. Yang keenam, kedua diagonalnya berpotongan di tengah-tengah dan saling membagi 2 sama panjang. Jumlah semua sudutnya adalah 136 derajat. Rumus jajar genjang, keliling dan luas. Luas sama dengan alas kali tinggi atau A kali T. Keliling sama dengan 2 kali dalam kurung A tambah B. Contoh soal, rumus luas dan keliling jajar genjang. Diketahui alas dari jajar genjang 8 cm, sisi miring jajar genjang 6 cm, dan tinggi jajar genjang 5 cm. Hitunglah luas dan keliling dari jajar genjang tersebut. Diketahui A sama dengan 7 cm, B sama dengan 5 cm, T sama dengan 4 cm. Ditanyakan luas dan keliling jajar genjang L sama dengan A kali T sama dengan 8 kali 5 sama dengan 40 cm pangkat 2. K sama dengan dalam kurung 2 kali A ditambah dalam kurung 2 kali B sama dengan dalam kurung 2 kali 8 ditambah dalam kurung 2 kali 6 sama dengan 16 ditambah 12 sama dengan 28 cm. Jadi luas jajar genjang tersebut adalah 40 cm pangkat 2 dan keliling jajar genjang tersebut adalah 28 cm. Ketiga yaitu bola ketupat. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian dari bola ketupat, yang kedua sifat-sifat bola ketupat, dan yang ketiga yaitu rumus dari bola ketupat. Yang pertama yaitu pengertian dari bola ketupat. Nah, bola ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang, dan bola ketupat mempunyai 2 pasang sudut bukan siku-siku dengan sudut yang saling berhadapan mempunyai sama besar. Berikutnya yaitu sifat-sifat dari bola ketupat. Sifat yang pertama yaitu keempat sisinya sama panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi BA. Yang kedua yaitu memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar. Yang pertama yaitu sudut ABC dengan sudut ADC. Yang berikutnya yaitu sudut BAD, dan sudut BCD. Sifat yang ketiga yaitu memiliki 2 buah diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, di mana diagonalnya yaitu diagonal AC, dan diagonal BD. Diagonal 1 dan diagonal 2 pada bola ketupat saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Yang keempat yaitu besar keempat titik sudutnya adalah 360 derajat. Yang kelima yaitu memiliki 2 simetri lipat, yaitu dilipat dari A ke C, dan dilipat dari B ke D. Dalam simetri putar, masing-masing sumbu simetri berhimpit dengan diagonal AC dan diagonal BD, diagonal AC dan diagonal BD. Yang ketiga yaitu rumus dari bola ketupat. Yang pertama yaitu keliling bola ketupat. Keliling, cara mencari keliling yaitu keliling sisi AB dan ditambah sisi BC, ditambah sisi CD, dan ditambah sisi BA. Maka dapat disimpulkan bahwa sisi ditambah sisi tambah sisi tambah sisi, maka sehingga kelilingnya yaitu 4 dikali sisi. Yang kedua yaitu luas. Nah, luas bola ketupat adalah daerah di dalam bola ketupat yang dibatasi oleh keempat sisinya.
daerah yang ada di dalam. Rumusnya yaitu 1/2 AC dikali BD. AC dikali BD. Maka luasnya sama dengan 1/2 diagonal 1 dan diagonal 2. Di mana diagonal 1 yaitu AC dan diagonal 2 yaitu BD. Kita masuk pada contoh soal. Contohnya yaitu suatu bola ketupat memiliki sisi dengan panjang 8 cm. Nah, tentukan keliling dari bola ketupat tersebut. Jadi, kita harus mengetahui berapa sisi panjang. Sudah diketahui bahwa sisi panjang itu 8 cm. Jadi, sisinya itu adalah 4. Karena 4 sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Ditanyakan adalah keliling, yaitu dengan cara mencari keliling sama dengan 4 dikali S, di mana 4 dikali 8 adalah 32 cm. Jadi keliling bola ketupat tersebut adalah 32 cm. Kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu suatu bola ketupat memiliki diagonal 1 4 cm dan diagonal 2 7 cm. Nah, tentukan luas dari bola ketupat tersebut. Diketahui diagonal 1 yaitu 4 cm dan diagonal 2 yaitu 7 cm. Ditanyakan di sini adalah luas. Jadi jawabannya yaitu luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2 sama dengan diagonal satunya yaitu 4, diagonal 2 yaitu 7, dibagi 2, maka hasilnya itu 14 cm. Jadi luas dari bola ketupat tersebut yaitu 14 cm. Yang keempat yaitu lingkaran. Di sini saya akan membahas tentang sifat-sifat lingkaran, rumus keliling lingkaran, dan luas keliling. Yang pertama, sifat-sifat lingkaran hanya terdiri dari satu sisi, tidak mempunyai titik sudut, mempunyai simetri lipat tidak terbatas, mempunyai simetri putar tidak terbatas, dan jarak antara titik pusat dengan sisi manapun selalu sama. Yang kedua, rumus keliling lingkaran. Jika mencari keliling lingkaran, kita menggunakan dua rumus. Yang pertama, keliling sama dengan 2 kali Pi kali R jika diketahui jari-jari. Yang kedua, keliling sama dengan Pi kali diameter jika diketahui diameter. Yang ketiga, luas keliling. Jika ingin mencari luas keliling, rumus yang digunakan yaitu yang pertama, luas sama dengan Pi kali R kali R pangkat 2. Yang kedua, luas sama dengan 1/4 kali Pi kali diameter pangkat 2. Itulah hasil pemaparan materi kami. Sekian dan terima kasih.